Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Syafitri Sandagang. Saya dari kelas 11 Pemia 2. Saya ingin menjelaskan tentang materi keterlibatan Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi internasional. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan laporan ini. Saya menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak sekali kesalahan, baik dalam penyusunan maupun penggunaan kata-kata yang mungkin kurang sopan, tidak pantas atau tidak tepat untuk dalam laporan ini. Saya memohon kritik dan saran yang membangun daripada Ibu Fitria Al-Habsyi dan teman-teman agar saya bisa membuat laporan yang lebih baik di masa depan. Saya berharap dalam laporan ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan pendengar dan untuk diri saya sendiri. Baik, kita akan masuk kepada bab pertama, yaitu latar belakang. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi yang melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Khususnya di bidang ekonomi, terdapat kesepakatan dan perjanjian baik secara bilateral, dan regional. Setiap negara memiliki prinsip politik luar negeri yang berbeda-beda setiap negara. Misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa lain dengan memegang prinsip politik luar negeri, yaitu bebas, aktif, tanpa terikat, dan ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Kerjasama ekonomi internasional terjadi karena adanya perbedaan dan persamaan antar satu negara dengan negara lainnya. Kemudian kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 4 poin, yaitu 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Kedua, yaitu tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional. Keempat, lembaga atau organisasi kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, yaitu tujuan laporan. Tujuan laporan yaitu untuk mengetahui dan mempelajari manfaat dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama ekonomi internasional. Keempat, yaitu manfaat laporan. Manfaat laporan yaitu untuk mengetahui dan mempelajari dampak dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada 2, yaitu akibat adanya perbedaan dan akibat adanya persamaan. Akibat adanya perbedaan terbagi menjadi 4 poin, yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Contohnya Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bahan baku industri. Sedangkan Saudi Arabia hanya sedikit menghasilkan bahan baku industri, sedangkan kebutuhan mereka sangat besar. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka Saudi Arabia dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan kerjasama dengan Indonesia. Kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antar satu negara dengan negara lainnya dapat menjadi faktor untuk menjalin kerjasama antar negara. Misalnya Indonesia dan sebagian Asia yang beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki kesuburan tanah, dapat memproduksi jenis tanaman padi, teh, kopi, karet, dan sebagainya. Sedangkan untuk negara bagian Eropa yang memiliki iklim sedang tidak dapat menanam jenis tanaman tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, maka negara-negara bagian Eropa dapat mendapatkan jenis tanaman tersebut dengan menjalin kerjasama.
Kemudian ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap negara berbeda-beda. Misalnya negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat baik dibandingkan negara-negara berkembang seperti Afrika dan sebagian Asia. Dengan adanya kerjasama tersebut, negara Afrika dan sebagian Asia dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Kemudian 4. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar satu negara dengan negara lainnya dapat memicu konflik antar negara, bahkan memicu konflik internasional. Untuk meredakan permasalahan tersebut, diperlukan adanya kerjasama internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, negara Hong Kong yang memisahkan diri dari RRC karena berideologi komunis, sehingga harus melakukan kerjasama dengan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka permasalahan seperti ini dapat diselesaikan di meja perundingan. Kemudian kedua, akibat adanya persamaan. Akibat adanya persamaan terbagi menjadi 4 poin, yaitu 1. Persamaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa negara yang sama akan menjadi faktor pendorong untuk terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Seperti contohnya negara-negara penghasil minyak bumi yang membentuk suatu organisasi bernama NATO. Kemudian kedua, persamaan letak geografi atau kondisi wilayah. Setiap negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki letak geografi yang sama akan melakukan kerjasama untuk saling menguntungkan negara dan anggota negaranya. Seperti misalnya negara Asia Tenggara yang membentuk organisasi bernama ASEAN. Kemudian ketiga yaitu persamaan ideologi. Persamaan ideologi bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kerjasama internasional. Contohnya adalah organisasi NATO yang didirikan di Afrika Utara karena memiliki ideologi yang sama, yaitu liberal. Kemudian keempat yaitu persamaan agama. Persamaan agama antar satu negara dengan negara lainnya dapat mendorong terjadinya kerjasama ekonomi. Seperti contohnya organisasi OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang di dalamnya terdapat negara-negara Islam yang merupakan bentuk respon terhadap pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yaitu tujuan dari kerjasama ekonomi internasional itu yaitu untuk memacu perekonomian setiap negara, mewujudkan pemahaman antara bangsa dalam memilai dan menjaga ketertiban perdamaian dunia, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian keempat yaitu meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membangun perekonomian yang lebih baik. Kemudian masuk ke dampak. Dampak terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara menyebabkan negara-negara tertentu tidak dapat memproduksi barang yang sama dengan kualitas yang berbeda-beda. Adapun negara yang tidak dapat memproduksi barang tertentu, dengan adanya kerjasama ini, maka mereka bisa menerima atau memenuhi kebutuhan produksi yang tidak dapat mereka produksi dalam negeri. Kemudian kedua, yaitu masuknya modal asing ke dalam negeri. Dengan adanya kerjasama dapat dijadikan sebagai tempat untuk mempromosikan sumber daya alam yang ada untuk ke luar negeri, untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan untuk menjadikan peluang pekerjaan bagi masyarakat.
Ketiga, meningkatkan perekonomian dengan memperluas pasar sampai ke luar negeri dan ahli teknologi secara langsung, maka akan mempengaruhi produktivitas barang dan jasa, sehingga akan memberikan pertambahan terhadap devisa negara dan dana pembangunan dalam negeri. Kemudian yaitu untuk memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Dengan adanya kerjasama internasional akan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dan akan mempermudah kegiatan ekspor impor yang dapat menguntungkan untuk perdagangan Indonesia. Kemudian dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional yaitu pasar dalam negeri dikuasai oleh produk luar negeri. Dengan maraknya produk luar negeri di dalam pasar dalam negeri akan semakin mengurangi minat masyarakat terhadap produk dalam negeri karena produk luar negeri memiliki kualitas yang baik dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Kemudian kedua yaitu menurunnya pendapatan perusahaan dalam negeri. Dengan maraknya produk luar negeri di dalam negeri akan menurunkan minat masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri yang masih sangat bisa bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian ketiga yaitu meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Dengan adanya ahli teknologi dan pengetahuan di Indonesia akan memberikan dampak positif. Namun jika dilakukan secara serentak, maka akan memicu terjadinya PHK karena para pekerja dituntut memiliki kemampuan atau keahlian yang tinggi dengan IQ yang baik. Sedangkan di Indonesia rata-rata para pekerja hanya lulusan SD, SMP, dan SMA yang hanya sedikit memiliki kemampuan untuk bisa mengisi pekerjaan yang ada, sehingga akan menimbulkan terjadinya pengangguran dan akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian keempat yaitu meningkatkan terjadinya ketergantungan terhadap negara lain. Karena dengan adanya produk luar negeri di Indonesia, maka akan mempengaruhi konsumtif masyarakat karena akan tergantung dengan produk-produk luar negeri dibandingkan produk di dalam negeri. Kemudian kita masuk ke materi ketiga yaitu peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Indonesia memiliki peran dalam kerjasama ekonomi internasional baik sebagai pendiri maupun sebagai anggota. Indonesia sebagai pendiri organisasi ASEAN pada tahun 1967. Kedua, Indonesia sebagai anggota dalam APEC, OPEC, dan PBB, dan Indonesia sebagai penerima bantuan. Lembaga atau organisasi kerjasama ekonomi internasional yaitu 1. ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan deklarasi Bangkok. Pendiriannya diprakarsai oleh 5 negara yaitu Abdul Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tharad Khaman dari Thailand, Nasiko Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Sekarang anggota ASEAN sudah beranggotakan 13 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Kedua yaitu CEE atau Uni Eropa. Uni Eropa dibentuk pada tahun 1951. Uni Eropa dibentuk oleh 6 negara yaitu Belgia, Jerman, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Uni Eropa dulunya dikenal dengan CEE atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Komunitas Ekonomi Eropa atau dengan singkatan MEE yang sekarang sudah beranggotakan 28 negara. Kemudian
ketiga yaitu AFTA. AFTA dibentuk pada Perserikatan Tingkat Tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas di kawasan Asia ini sepakat untuk menurunkan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai pada tahun 2002. AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia untuk investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara. Kemudian 4. APEC. APEC dibentuk di Canberra, Australia pada tahun 1989. APEC merupakan organisasi yang dibentuk di negara-negara kawasan Asia Pasifik. APEC beranggotakan 21 negara yang berasal dari benua Amerika, Asia, Australia, dan ASEAN. 5. Yaitu OPEC. OPEC dibentuk di Caracas, Venezuela yang dibentuk oleh 5 negara, yaitu 5 negara penghasil minyak bumi, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Belanda. Uni Eropa pada tahun 1960. Saat ini OPEC sudah memiliki anggota sebanyak 13 negara, salah satunya Indonesia. Kemudian 7. IMF. IMF dibentuk pada tanggal 27 September 1945. IMF bertujuan untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami kesusahan definisi neraca pembayaran. Kemudian 8 yaitu FAO. FAO dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. FAO memiliki tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan di dunia dan mempertahankan ketersediaan pangan di dunia merupakan jantung dari upaya FAO. Kemudian 9 yaitu IBRI. IBRI atau yang dikenal dengan Bank Dunia dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945. Indonesia bergabung dengan Bank Dunia pada tahun 1954. Bank Dunia dibentuk untuk sebagai kredit jangka panjang untuk negara-negara yang berkembang. Hal yang diperhatikan yaitu pertanian, jalan raya, industri, dan perhubungan antar negara. Kemudian 10 yaitu UNIDO. UNIDO dibentuk pada tahun 2013. UNIDO bertujuan untuk meningkatkan pembangunan industri inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang dalam ekonomi transisi, atau tujuan ini lebih dikenal dengan singkatan OSIO. Kemudian 11 yaitu GATT. GATT dibentuk pada tahun 1948. GATT merupakan perjanjian umum tentang penurunan tarif dan hambatan. GAI bertujuan untuk menghilangkan hambatan di bidang perdagangan dan menghendaki terwujudnya perdagangan bebas di dunia. Kemudian AEC dibentuk pada tahun 2015. Pada tahun ini merupakan babak baru bagi perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena ini merupakan suatu harapan, prospek, dan peluang bagi kerjasama antar negara dengan skala yang lebih menakjubkan. Bukan adanya strategi atas kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN antar negara. Demikian. Kemudian kita masuk ke bab ketiga yaitu
penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara untuk bisa memperoleh atau memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan tujuannya tertentu. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan dengan organisasi resmi seperti ASEAN dan AFTA dan sebagainya. ASEAN memiliki manfaat dalam perdagangan internasional. Namun dalam proses tersebut terdapat dinamika fase di mana terdapat hambatan-hambatan yang menghambat perdagangan internasional berupa tarif dan non-tarif. Dan saran saya terhadap kerjasama ekonomi internasional adalah sebelum Indonesia melakukan kerjasama, saran saya adalah sebelum Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain harus melihat dulu dampak dan manfaat yang ditimbulkan atas kerjasama ekonomi internasional ini. Apakah ini akan memberikan dampak positif ataupun malah akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Karena jika akan lebih banyak memberikan dampak negatif, maka lebih baik Indonesia tidak melakukan kerjasama tersebut karena akan merugikan negara dan terutama masyarakat Indonesia. Demikianlah pemaparan saya tentang materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika dalam penyampaian saya ini menggunakan kata-kata yang kurang sopan.